Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi assalana al-ijtima' liqiraati nahwi manaqibil ulama wa dzikri hikayatihim wa karamatihim wa juhudihim allati la takhlu min wa'dhin mu'athirin liqulubil awam minal mu'minin wala syakka anna dhalika matlubun syar'an liqali sahibit ta'ifah Al-Syekh Abil Qasim Al-Junaidi inna dhalika mimma yu'ayyidu qulubal muridin bishahadati qawlihi ta'ala wa kullan naqussu alayka min amba'ir rusuli ma nusabbitu bi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haq wa mu'idatun wa dhikra lil mu'minin wa balaghana anna inda dzikri shalihin tatanazzalu rahmat min rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'am lifdalih. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamurak wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bi kayfa najiki arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman na'bina hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadaratil kurama izza wal ulama wal masyayikh wal habaib al afadil wal amathil ala muqaddimatihim sahibul ma'had Salafiyah Sukorejo al Mukarram Kiai Haji Raden Azaim Ibrahimi serta keluarga besar pengasuh para majelis masyikhah, tak lupa juga Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Afifuddin Muhajir Wakil Rais Am PBNU, para pejabat pemerintah yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para aulia at-talabah, para muhibbin, para talibin talibat, semuanya yang juga tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurai takzim ikram kami pada beliau-beliau. Khususnya para bunyai pesantren Asem Bagus, juga kami tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi takzim dan ikram kami pada beliau-beliau. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Saya memang sering diundang berkali-kali ke pesantren Salafiyah Asem Bagus
dan berkali-kali ma'dzur. Dan baru kali ini saya sempatkan, itu pun hampir tadi tidak jadi berangkat, karena sebelum keberangkatan ada keponakan saya yang mendadak meninggal dunia. Namun karena keinginan saya yang kuat dan berkali-kali tidak bisa hadir, maka saya ngutus atau perintah pada anak-anak saya untuk mengerjakan apa-apa yang perlu dikerjakan untuk mengurus jenazah. Alhamdulillah, walaupun terlambat saya bisa hadir di sini, mengingat kenangan saya pada tahun 1983. Saya waktu itu masih di jajaran Wakil Rois di PCNU Surabaya, ikut hadir di Munas Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di pondok sini, dan setahun kemudian muktamar dilaksanakan di sini. Dan saya punya kenangan yang tidak bisa saya lupakan pada almarhum Al-Mafurlah Kiai Haji Raden Fawaid As'ad. Gara-gara beliau pada tahun 1997 waktu Konferwil NU Jawa Timur di Genggong, beliau nunggoni saya, tidak boleh pergi, takut saya lari. Jadi didampingi terus, ya, sampai selesai. Padahal memang saya sudah ada rencana ancang-ancang untuk melarikan diri, tapi dipegangi oleh beliau. Luar biasa, beliau seorang ulama ahlul Quran, organisatoris, dan betul-betul sangat punya perhatian yang tinggi terhadap Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, pada hari ini kami semuanya bisa ikut hadir di Dzikrul Haul. Haul yakni Haul Majmu', yakni haulnya Allah yarham Kiai Syamsul Arifin yang sudah betul-betul kita dengar keramat, ya, dan kemuliaan beliau. Begitu juga Al-Mukarram Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, karena tapi saya belum sempat sawan muajah pada beliau karena saya masih termasuk pengurus muda waktu itu di PCNU Surabaya. Dan yang akrab saya dengan Kiai almarhum Kiai Fawaid. Alhamdulillah, di dalam Haul Majmu' ini kita perlu di saat-saat yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Yaumul Haraj, hari yang tidak menentu, hari campur aduknya dan menipisnya pemahaman-pemahaman tentang keislaman, tentang agama, tentang ilmu, sehingga terjadi campur aduk. Bahkan di sana sini lahirlah hujah-hujah safsatoh, juga hujah kormatoh, yang di dalamnya terdapat penyesatan-penyesatan pada para audien,
para mustami'in, para hadirin, karena lemahnya semangat untuk berthalabul ilmi pada masa saat-saat seperti ini. Tapi saya merasa senang sekali, gembira sekali begitu masuk puluhan ribu umat, puluhan ribu wali santri, puluhan ribu santri, putra dan putri kumpul di sini. Saya masih berkeyakinan, optimis, Islam dan faham Ahlussunnah wal Jamaah akan tetap bersinar, tetap tegak, dan tetap akan bisa memberikan suara-suara cahaya hatinya kepada umat yang saat ini sedang dalam keadaan campur aduk itu. Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu peringatan haul ini penting, kan mengkisahkan kembali atau menceritakan suasana, bagaimana suasana di waktu para almarhumin ini masih hidup. Di mana umat mereka masih begitu hidup dalam ketenangan. Gotong royong silaturahmi sangat kuat. Saling tolong menolong menjadi ciri khas keistimewaan mereka. Dan sowan pada para masyayikh ini menjadi tanda-tanda sebagai bentuk mahabbah yang disertai rasa ta'zim kepada para ulama. Ingin suasana-suasana seperti itu, dengan peringatan haul ini kita bisa membayangkan suasananya. Paling tidak kita sekejap merasakan suasana seperti suasana beliau-beliau ini masih hidup. Yang kita harapkan secercah suasana itu bisa kita kembangkan di masyarakat. Bisa menjadi solusi pilihan-pilihan terbaik. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Ini tujuannya. Apalagi diceritakan bagaimana mangkobah para ashabul haul yang hari ini sedang kita haul. Itu tuntunan. Itu ajaran bagi kita. Di situasi kita yang sudah mulai nafsi-nafsi. Di situasi kita sudah mulai tampak manusia-manusia yang bersumbu pendek. Yang terkena penyakit menular dari umat-umat terdahulu. Bagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dabba ilaikum da'ul umam al-madiyah al-hasad wal baghdha. Merembet, menular pada kalian hai umatku. Umatku tertulari penyakit-penyakit umat terdahulu. Penyakit yang disebut Rasul adalah al-hasad wal baghdha. Dengki, sakit hati, memendam rasa kedengkian. Wal baghdha, dan mudah marah. Dan tampaknya hari ini muncul orang-orang yang sedang tertular penyakit-penyakit hasad dan baghdha itu. Tapi kalau umpama mereka masuk ke pesantren ini, hadir di peringatan hal ini, saya yakin insyaallah akan sembuh penyakitnya. Karena bagaimana kita lihat, ada yang duduk di kursi, ada yang di bawah. Ya. Dan macam-macam. Semuanya tidak bergerak. Hanya menginginkan dapat curahan-curahan anugerah, kebaikan-kebaikan, berkah yang dimiliki ashabul haul pada hari ini. Ukhuwah Islamiyah,
persaudaraan, tidak mengenal dan membedakan satu dengan yang lain. Si kaya dan si miskin, keturunan siapa, apa nasabnya, semua kumpul di sini. Ini adalah obat bagi mereka. Tapi memang ketentuan Allah telah menentukan kita diciptakan oleh Allah lahir di situasi yang sudah zaman makin menunjukkan sifat pancarobanya ini. Zaman yang sudah menunjukkan makin tuanya ini. Padahal Rasulullah menyatakan wa mal'am illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada sebuah tahun masa yang datang kecuali masa yang datang itu lebih jelek daripada masa yang lewat. Sudah berapa tahun para ashabul haul ini telah meninggalkan kita. Tapi alhamdulillah dengan peringatan ini, mangkobah beliau, manakib beliau, hikayah beliau diceritakan pada kita semuanya agar kita bisa meniru. Bagaimana tidak? Dalam surat Hud yang tadi saya sampaikan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bi fu'adak wa ja'akal haq fi hadhihi wa ja'aka fi hadhil al-haq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Masing-masing nabi dan rasul aku ceritakan kepadamu Muhammad. Aku kisahkan kepada Muhammad bagaimana mereka berjuang berdakwah, mentauhidkan umat, mengalami ujian dan cobaan, rintangan, tudingan, fitnah, bahkan pembunuhan, ancaman-ancaman pembunuhan. Aku ceritakan semua pada Muhammad, terutama ulul azmi. Sampai Al-Quran di dalam surat Toha ada ayat menyatakan hal ataka hadithu Musa. Dan adakah telah datang pada Muhammad cerita tentang Nabi Musa? Kenapa? Nabi Musa ini salah satu ulul azmi yang banyak menderita, banyak mendapat tantangan. Bahkan di dalam surat An-Nazi'at ada lagi ayat hal ataka hadithu Musa. Sampai jam berapa nanti ini? Pokol senapa mungkin? Dege pokol senapa? Oke, sekejap saus iki. Sekejap napa do kejak? Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Jadi mahabbah panjenengan, mahabbah saya, mahabbah semuanya. Baik kepada Allah, kepada Rasulnya, dan pada ulama. Inilah merupakan dasar. Bahkan dasar keimanan kita pada Allah berdasar pada rasa mahabbah. Mahabbah ini dalam hati. Maka tidak bisa orang mahabbah karena saking mahabbahnya pada kiainya lalu memperingati peringatan haul. Lalu dituding bid'ah, tidak bisa. Karena apa? Karena sebetulnya pada hakikatnya peringatan haul itu memperingati mahabbah mereka, cinta mereka. Cuma lalu diisi dengan berbagai azkar, aurat, amalan-amalan, kalimat-kalimat thayyibat. Termasuk peringatan Maulid Nabi adalah memperingati mahabbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dituding sebagai perbuatan bid'ah. Mahabbah itu bukan ikhtiar kita. Mahabbah itu adalah anugerah Allah. Sama dengan peringatan haul. Dan betapa pentingnya di peringatan ini dikisahkan kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan, mangkobah ashabul haul.
lalu kita ada tasbih, ada kekuatan, ada energi baru di dalam diri kita. Meningkatkan semangat. Kenapa beliau-beliau mendapatkan sebuah mangkobah yang demikian tinggi? Dihadiri ribuan orang dan bahkan tidak hari ini saja. Mungkin berhaul dari berbagai tempat. Kenapa? Sampai mendapatkan sebuah mangkobah keutamaan demikian ini. Ya karena punya sebuah amalan-amalan, sebuah wadhifah-wadhifah yang mungkin kita bisa meniru wadhifahnya. Tapi tentu memang walaupun tidak persis akan mendapatkan kemuliaan seperti Shahibul Haul, tapi mirip-mirip, mendekati, kita akan mendapatkannya. Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Dados Allah saja menceritakan, mengkisahkan bagaimana cerita perjuangan Anbiya dan Rasul kepada Nabi. Agar Nabi apa? Makin kuat perjuangannya, semangat perjuangannya. Bahkan banyak Al-Quran mendawuhkan dengan dawuhnya faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah-kisah itu agar mereka bertafakkur, menghidupkan pikir mereka. Selama mereka belum hidup pikirnya, jangan berhenti menceritakan. Menceritakan bisa diulang-ulang, bisa setahun sekali, bisa setiap bulan, bisa setiap minggu, bisa setiap hari. Selama harapan untuk hidupnya sebuah tafakkur, fikir belum berhasil, maka pengulangan kisah ini tetap. Apalagi Khaul ini cuma setahun sekali mengulang kisah-kisah Ashabul Haul ini. Kenapa? Karena di dalam cerita itu bagaimana kesabaran dan ketabahan termasuk para pemimpin. Bagaimana Al-Quran surat Maryam mulai ayat 15 sampai 30 sekian. Coba dibaca itu. Itu perintah mengingat. Kalau bisa saya bahasakan perintah peringatan Maulid, perintah peringatan Haul. Wadhkur fil kitabi Ismail, wadhkur fil kitabi Ibrahim. Itu kan perintah mengingat. Wadhkur fil kitabi Maryam. Menurut ahli sunnah jamaah, Sayyidah Maryam bukan nabi dan rasul, tapi wali perempuan. Nah kalau diingat, berarti itulah peringatan hak. Bahkan ada ayat yang menyatakan di dalam surat Maryam, Al-Quran menyatakan, di surat ayat 15 kalau tidak salah, Allah mengirimkan kesejahteraan kepada aku. Tapi ayat yang pertama kepada Nabi Yahya. Yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Wasalamun alaihi. Wasalamun alaihi yauma wulida. Nah ini. Wasalamun alaihi. Salam minallah alaihi pada Nabi Yahya. Yauma wulida pada hari kelahiran. Wa yauma yamutu dan pada hari kematian. Wa yauma yub'atsu hayya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam pun menyatakan, wassalamu alayya yauma wulidtu
wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Allah menyampaikan, menganugerahkan kesejahteraan. Kesejahteraan bisa macam-macam. Termasuk katakanlah karena kata salam itu adalah berarti sejahtera. Allah menganugerahkan sejahtera baik pada Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam di hari kelahirannya, di hari kematiannya, dan di hari dibangkitkannya. Hadirin hadirat, rasa cinta sebetulnya yang kita peringati ini. Lalu diungkapkan di dalamnya kisah-kisah kepahlawanan sahibul haul. Mangkobah, kenapa kekeramatan sampai sekarang bertahan. Dan saat ini sangat-sangat dibutuhkan di situasi-situasi yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersumpah, walladzi nafsi biyadih, la tadhabud dunya hatta ya'tiya ala ummati ala nas zamanun la yadil qatil fima qatal walal maktul fima kutil. Qalu ya Rasulullah, kaifa dzaka, limada, kenapa Rasulullah kok sampai terjadi la yadil qatil fima qatal walal maktul fima kutil. Qala al-haraj, Rasul menyatakan al-haraj, ketidakmenentunya situasi dan kondisi. Di situ ditafsirkan al-ikhtilat wal qatlu. Lalu dilanjut oleh Rasul fal qatil wal maqtul finnar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, zat yang menguasai diriku, kiamat belum akan datang, dunia ini belum akan sirna sebelum datang suatu zaman pada umatku, yang mana di zaman itu la yadil qatil fima qatal, seorang membunuh orang lain, dia tidak tahu motivasinya apa. Apakah membunuh ini wajib atau haram atau apa, pokoknya membunuh. Apa motivasinya dia tidak tahu. Kenapa? Karena ruwetnya situasi. Situasi yang sudah ada di lingkaran setan. Walal maktul, yang terbunuh pun bingung, bahkan keluarganya bingung. Kenapa saudara saya dibunuh? Apa salahnya? Semua angkat tangan, tidak ada yang tahu. Sehingga sahabat matur, ya Rasulullah, kenapa sampai demikian? Kaifa yakunu dzaka ya Rasulullah? Bagaimana bisa terjadi seperti itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, qal al-haraj, hari campur aduknya situasi, menipisnya pemahaman, ilmu sudah menurun. Yakbidullahu al-ulama qabdan wa yakbidu ma'ahumul ilma thumma yansha'u ahdasun fayanzu ba'dum ala ba'din nazwal air alal air wasyekh fihim mustada'af au kama qala. Karena pada situasi itu ilmu sudah banyak diangkat oleh Allah. Ulama-ulama kaliber, ulama-ulama Allah yarham, Kiai Haji Raden Samsul Arifin, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, Kiai Fawaid Samsul Arifin sudah ditimbali oleh Allah, dan bersama beliau ilmu dibawa. Paling yang sudah disebar
mungkin masih 15%. Atau paling pol 25%. Yang 70% dibawa oleh beliau-beliau ini. Sisa 25% itu diteruskan oleh pelanjut-pelanjutnya. Nanti pelanjut-pelanjutnya pun ditimbali oleh Allah membawa ilmu yang sangat dominan itu. Hanya sekian persen. Akhirnya ilmu makin menipis, makin menipis. Kalau sudah demikian, fayansha'u akhdasun, maka lahirlah generasi-generasi jelek. Generasi-generasi bobrok. Yang zuba'dum ala ba'din nazwal air alal air. Satu dengan yang lain saling pukul memukul. Saling tunggang menunggangi. Saling mengganggu, mengacau, memfitnah. Karena zwil air alal air bagaikan binatang menunggangi binatang yang lain atau ya mengganggu binatang yang lain. Dan yang penting harus diketahui, wasyekh fihim mustada'af. Orang-orang sepuh, orang-orang tua pada situasi itu sudah dilemahkan oleh anak-anak muda itu. Orang-orang tua dianggap dia tua bangka, sudah tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Dikecam, diumpat. Ini orang tua, dan sekarang ada tanda-tanda orang tua dilemahkan pada saat-saat sekarang ini. Kalau kita membuka YouTube, kita tahu bagaimana posisi orang tua pada saat ini. Bagaimana buzzer-buzzer ini sudah siap menanti kapan si A ngomong, si Kiai itu ngomong. Disiapkan untuk mengotak-atik, memotong, memadukan ini dengan yang lain. Sudah tanpa punya rasa malu dan rasa khawatir. Tidak segan-segan. Sekarang ini waktunya. Ini bagian daripada al-haraj yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga manusia sulit keluar dari lingkaran setan ini. Karena sulit keluar lepas dari lingkaran setan, maka apa yang diperbuat? Ya, apa yang sudah diwarnai oleh bisikan-bisikan setan itu. Makanya Rasul menyatakan, wal qatil wal maktul finnar. Pembunuh dan yang terbunuh di neraka. Kenapa? Karena keduanya sudah sulit untuk lepas daripada lingkaran setan tersebut. Tapi yang hadis yang itu kan al-qatil maktul finnar, karena ada alasan lain. Karena yang membunuh ini melakukan dosa besar, yang dibunuh kok masuk neraka? Ya karena dia pun niat membunuh. Hanya kedahuluan gitu saja. Sehingga masuk neraka kedua. Oleh karena itu, bila perlu khol peringatan seperti ini, tidak setahun sekali. Mungkin kalau bisa triwulan atau bulanan. Tidak apa-apa kita namakan khol, tidak apa-apa. Ya, intinya itu adalah mengkisahkan. Memberikan pencerahan kepada umat. Karena majelis kita tinggal majelis-majelis seperti ini. Majelis di luar ini isinya adalah fitnah, kebohongan, kerancuan cara berpikir, hujah-hujah safsatoh, kormatoh, ini yang ada di luar sana. Oleh karena itu, di masa-masa sekarang ini sudah benar yang ada hanya ngaji dan ngaji. Yang ada hanya bertolabul ilmi. Karena dengan banyaknya para masyayikh, para kiai yang sudah ditimbali Allah, bagaimana kita bisa mengembangkan ilmu itu? Tapi ketahuilah, al-ilmu bila amal, anak. Ilmu tanpa amal, ya percuma, kepayahan saja.
Wal amal bila ikhlas riya. Amal tanpa ikhlas itu sama dengan perbuatan riya. Wal ikhlasu bila tahqiqin haba. Dia akan seperti fata morgana. Jadi ilmu itu akan berguna manakala didampingi amal. Tapi amal yang memang lahir daripada bismi rabbik atau khasyatullah itu. Sekarang banyak orang berilmu, tapi tidak ada nurnya. Padahal al ilmu nurun, ilmu itu nur. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka manakala kalian mau mengambil ilmu, teliti dulu siapa yang akan kau ambil ilmunya. Karena ilmu itu di samping nur adalah agama. Nah, barang siapa yang punya ilmu, padahal Islam memerintah, ikra, bacalah. Kalau bisa saya artikan, jadilah engkau manusia yang punya kemampuan tanpa batas. Di mana ada ilmu yang manfaat, ambil. Di mana? Tidak pandang di negara mana. Tapi jangan lupa ilmu yang kau cari, ilmu yang kau tuntut, ilmu yang diperintahkan kalian untuk memilikinya adalah ilmu yang selalu didampingi oleh bismi rabbik. Bismi rabbik itu adalah al-ibadah, khasyatullah, dan nur itu adalah bismi rabbik. Maka kalau ilmu dia bismi rabbik, dalam dia memiliki kemampuan yang tanpa batas. Maksudnya tanpa batas ya ilmu yang di dunia ini. Tapi dia itu selalu bergandengan dengan bismi rabbik. Artinya pinter lan bener. Inilah sebetulnya sodoran tawaran Islam untuk umatnya. Untuk pemeluknya. Yang dicari adalah ilmu yang bismi rabbik. Jangan terkecoh pada orang yang pinter-pinter luar biasa. Titelnya renteng-renteng. Gandeng renteng. Saya dulu punya teman di PCN Surabaya. Setiap ada sekolah baru, dapat gelar. Akhirnya gelarnya ditulis di buku. Bukunya habis, gelarnya belum habis. Saking panjangnya gelar. Itu perlu, gelar itu perlu. Tapi gelar yang bismi rabbik. Pinter diperintah agama. Pinter yang bismi rabbik. Yakni pinter yang ada nurnya. Bukan orang yang bicara di YouTube, di medsos. Ya. Jangan kita terkecoh dengan semuanya itu. Inilah saya kira warisan peninggalan para almarhumin ashabul khaul ini adalah agar para santri dan semuanya termasuk saya agar terus ya tanpa lelah, tidak mengenal berhenti, terus belajar dan belajar sampai kapanpun minal mahdi ilal lahadi. Tapi ingat, ilmu yang kita cari ada ilmu yang ada khasyatullahnya, ilmu yang ada bismi rabbiknya, ya. Ilmu yang ada nurnya. Inilah yang diperintahkan untuk dicari. Saya yakin beliau-beliau almarhumin seperti itu. Karena bagaimana kita tahu sikap tindakan beliau masa hidupnya. Tiada lain adalah kecintaannya kepada ilmu. Saya bangga dengan Salafiyah Asem Bagus ini. Puluhan ribu santri begitu tenang sejak pagi tadi mendengarkan semua acara yang diadakan ya, sampai akhir. Saya tidak melihat ada 1-2 orang yang meninggalkan tempat ini. Hanya mungkin dia ke toilet, setelah itu balik lagi. Mudah-mudahan Allah menambahkan kemuliaan dan keberkahan pada Ma'had Salafiyah Asam Bagus ini. Dan Kiai, Bunyai, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Asam Bagus ini diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah.
kemudahan dan pertolongan oleh Allah. Tentu ujian dan cobaan akan banyak dihadapi, tapi mudah-mudahan diberikan kemenangan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan. Tentu di sini sudah banyak ilmu yang disebar, maka saya tidak perlu menggarami lautan yang sudah asin itu. Tentu kurang lebihnya mohon maaf, ada kekurangan, kekeliruan di dalam kami menyampaikan hujjah atau dalil, kami mohon diluruskan dan dimaafkan. Ihdinas shiratal wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.